Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Vermilion adalah salah satu sistem terkuat di Myriad Lineage. Bahkan, beberapa orang bahkan percaya bahwa itu hanya berada di urutan kedua setelah yang Radiance. Martial leluhur juga menghabiskan banyak usaha saat membuat sistem ini. Ini adalah nenek moyang yang penuh legenda, dipuji sebagai seniman bela diri tiada taraf dengan teknik luar biasa. Menurut cerita, ia menemukan sebuah batu surga yang diukir dengan kitab suci yang berisi banyak dao yang mendalam. Dia mendapat banyak manfaat darinya dan menciptakannya sendiri. Rumor mengatakan bahwa 12 variasinya berasal dari batu ini. Saat berjalan di Vermilion, seseorang akan merasakan kekuatan besar beresonansi, berbeda dari kekuatan sistem lainnya. Biasanya, ini adalah kekuatan murni yang ditinggalkan oleh nenek moyang setelah cucuran tanah. Bagi Vermilion, kekuatan dipenuhi dengan niat mendalam seni bela diri. Setiap getaran mencakup teknik tertentu. Karena sensasi yang jelas ini, beberapa orang percaya bahwa leluhur bela diri telah menggabungkan pembelajaran seumur hidup ke dalam tanah tersebut, termasuk 12 variasinya. Dengan demikian, siapapun yang dapat memahami kekuatan sistem ini juga dapat memperoleh manfaat hukumnya. Banyak yang telah mencoba sebelumnya tetapi tidak berhasil. Rupanya hanya mereka yang telah mempelajari nyanyian warisannya yang dapat memahami misteri di sini. Li Qiye berjalan di tanah ini dan terkekeh, sensasi dan ritme yang familiar, semuanya berasal dari satu kata. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhasil sampai di pinggiran pengadilan militer meskipun dia berjalan santai. Namun, dia dihadang oleh seseorang. Orang ini mengenakan jubah, menutupi wajahnya. Li bangsawan muda, saya punya pesan untuk Anda dari seseorang. Silakan lihat. Orang ini menerima surat lalu menghilang. Li Qiye membukanya dan tersenyum setelah selesai membaca. Surat itu berubah menjadi abu setelahnya. Itu ditulis secara pribadi oleh Wu Bingning yang tujuannya adalah permohonan pengadilan militer. Bagaimanapun juga, ini adalah rumahnya jadi dia tidak ingin rumahnya dihancurkan oleh Li Qiye. Gadis bodoh. Dia menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia akan bertindak sopan dalam hal ini. Saat berdiri di luar, orang akan melihat bahwa pengadilan militer sangat kuat dan megah, tidak ada bedanya dengan tanah suci. Vermilion adalah sistem yang bertindak sebagai dunia independen dengan banyak sekte dan klan. Klan yang lebih kuat berjumlah ribuan. Pusat kekuasaannya adalah pengadilan militer, hal ini selalu terjadi sejak didirikan. Di dalamnya terdapat pegunungan yang menjulang tinggi dan istana terapung dengan matahari dan bulan. Sungai dan gunung, warisan suci dan tanah suci. Naga banjir membumbung tinggi di langit bersama binatang-binatang baik lainnya di bawah. Li Qiye mendengus karena gerbangnya tertutup untuknya. Mereka jelas tidak menyambut tamu ini. Faktanya, di antara benteng-benteng dan di atas awan terdapat para penjaga yang gugup menjaga tombak mereka dengan erat. Ledakan. Li Qiye mengambil langkah pertama ke dalam lapangan dan gerbang besar itu langsung runtuh. Seluruh pelataran bergetar karena kekuatan hentakannya dan tembok mulai runtuh. Itu yang paling sengit bagimu, mendominasi tidak seperti orang lain. Orang-orang saling melirik, bahkan ada yang mengacungkannya. Terakhir kali hal ini terjadi beberapa generasi yang lalu. Seorang yang terlibat lebih tua tersenyum kecut. Siapa lagi di dunia ini yang berani melakukan hal seperti ini? Itu mirip dengan menamparkan wajah pengadilan militer dan meminta perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Saat tembok runtuh, penjaga lapis baja juga turun dari langit. Masing-masing membawa rasa haus darah yang besar. Memperbaiki, mereka mengarahkan tombak mereka yang memancarkan kilatan tajam langsung ke arahnya. Arus petir yang mengalir melalui senjata mereka, sepertinya memiliki kekuatan surgawi. Pengawal istana, seorang master sekte berkata, salah satu legiun terkuat di Vermilion, saya ingin tahu apa yang bisa mereka lakukan. Penyusup, silakan pergi. Salah satu penjaga berkata dengan dingin, mereka yang memasuki pengadilan harus mengikuti aturan datang. Jika tidak, Li Qiye menyela sambil tersenyum tipis. Kalau tidak, itu dianggap pelanggaran dan invasi, jawab penjaga itu.
Legiun khusus ini akan menganggap pertunjukan yang kuat seperti ini sebagai sebuah provokasi, dan tidak pernah membiarkan terjadinya eskalasi. Li Qiye memotongnya, itulah yang sebenarnya saya lakukan, apakah Anda siap menghentikan saya? Membunuh. Penjaga itu dengan marah memberikan perintah. Memperbaiki. Ujung tombak mereka menusuk dengan busur tajam seperti pisaunya, hampir tak terbendung. Baik sekali. Li Qiye dengan santai mengangkat tangan sebagai jawaban. Berdengung. Sebuah dunia muncul di tangan dengan bintang-bintang yang cemerlang. Kembali. Teriakan peringatan terdengar tapi sudah terlambat. Darah mengalir keluar setelah Li Qiye melemparkan dunia kecil ini seperti belati terbang. Para penjaga cukup terampil untuk beralih ke posisi bertahan dengan tombak mereka tapi itu tidak berguna. Bagaimana mereka bisa menghentikan dunia yang terus berputar? Satu demi satu, mereka dipenggal saat darah berceceran dari leher mereka yang menganga. Hujan darah ini membasahi tanah. Lebih dari 1000 anggota pengawal istana dipenggal sebelum menyelesaikan teknik pertama mereka. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung di hadapan orang-orang seperti Li Qiye. Perbedaan kekuatan sangat besar. Para penonton menarik napas dalam-dalam. Pasukan Vermilion yang kuat tidak dapat menghentikan satu gerakan pun dari Li Qiye. Dia menunjukkan kemampuannya yang menakutkan sekali lagi. Sungguh mengecewakan. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Buka lorong tukang kayu. Seorang wanita tua memberikan perintah di pengadilan militer. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Winchester Matron, murid Dracoform. Tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matinya, begitu. Li Qiye menenangkan dan berkata, binatang kecil, kamu bisa menyombongkan diri setelah melewati Woodman Alley. Sipir itu berteriak sambil menggigil gigi. Dia bersumpah bahwa keluhan terang-terangan yang dideritanya harus ditangani. Selain itu, dia adalah pendukung terbesar perkawinan antara sistemnya dan Mu. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Sungguh kegagalan seorang murid yang diajar oleh ahli nomor 1 di Myriad. Li Qiye mengejek. Kita lihat saja nanti, binatang kecil. Woodman Alley akan memanggilmu. Sipir itu berteriak lagi. Gemuruh. Kabut tiba-tiba memenuhi langit sementara bumi berguncang seolah ada sesuatu yang muncul dari bawah tanah. Kabut tersebar di suatu tempat, berantakan. Pada akhirnya, jalan itu bubar dan sebuah jalan panjang muncul di hadapan Li Qiye, yang seolah-olah tidak ada habisnya. Tampaknya dibangun dari zaman kuno. Tahun-tahun telah memoles segalanya dan meninggalkan bekas di jalanan. Di kedua sisi terdapat pohon willow yang bergerak lembut mengikuti angin. Bangunannya terbuat dari kayu. Ini melukiskan gambaran sederhana dengan suasana yang tak terlukiskan. Lorong tukang kayu. Seorang leluhur kembali dengan tenang. Banyak yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jalan ini berisi arsitektur kuno, tampak cukup nyaman dengan sudut yang indah. Apa itu? Seorang jenius muda langsung bertanya. Nenek moyangnya menjawab, ini adalah mekanisme kuat yang dibuat secara pribadi oleh leluhur bela diri. Setiap langkah adalah sebuah teknik. Ketika seseorang mempelajarinya sepenuhnya, mereka akan mempelajari semua teknik di pengadilan. Terlebih lagi, teknik-teknik ini mengandung kekuatan nenek moyang mereka, jadi ini adalah tempat di mana kaisar sejati mereka diuji. Dengan kata lain, hanya kaisar sejati yang kuat yang dapat menyelesaikan jalur ini. Siapa yang mengira bahwa sipir akan menikmati orang luar hari ini? Istana telah menghasilkan banyak kaisar, tapi tidak semuanya bisa berhasil. Saya pikir jumlahnya kurang dari 5. Nenek moyang yang berbeda menambahkan. Semua orang menahan napas setelah mendengar nenek moyang mereka. Mereka ingin melihat bagaimana Li Qiye bisa melewatinya. Mereka relatif percaya diri karena dia adalah seseorang yang levelnya sama dengan Dracoform. Pertanyaannya menjadi, bagaimana caranya? Li Qiye tersenyum dan berjalan ke depan. Setelah mengambil langkah pertama di jalan, sebuah tangan kayu muncul. Ia membawa kekuatan nenek moyang dan kekuatan bintang-bintang. Pukulan ini tidak berbeda dengan galaksi yang turun dengan kekuatan tak terbatas, lebih dari cukup untuk menghancurkan Ascender atau memaksa punggung abadi. Li Qiye dengan mudah menangkisnya dengan lambaian dan mengambil langkah kedua hanya untuk dibalas dengan serangan jari. Jari kayu ini dapat menghancurkan benda langit, mencakup 800 perubahan, sepenuhnya mengelilinginya dalam proses. Li Qiye hanya melayang di udara dan mampu mengambil langkah ketiga.
Langkah ketiga tampak seperti seorang Buddha yang memimpin kejahatan dengan kekuatan yang dimiliki oleh afinitas yang. Segala kejahatan pasti akan berubah menjadi abu. Ini dengan mudah diselesaikan dengan lambaian tangannya lagi sebelum dia mengambil langkah keempat. Keempat langkah tersebut membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan tetapi terjadi begitu cepat. Setiap langkah tidak mengandalkan kecepatan melainkan penguasaan yang mulus tanpa kesulitan. Kecepatannya meningkat terus hingga langkah terakhir. Bagi manusia biasa, seluruh proses dari awal hingga akhir jalan hanya membutuhkan waktu sekejap mata. Penonton lain hanya melihat gambar gerakan cepatnya sebelum dia muncul tepat di depan sipir. Gemuruh, teknik-teknik yang ditemukan di jalanan tiba-tiba hancur. Sebuah pukulan kayu memiliki bintang dalam genggamannya tetapi karena ketenangan kekuatan, bintang-bintang tersebut berpindah dari lintasan awal dan pukulan tersebut hancur. Serangan jari yang dapat menghancurkan langit memiliki seluruh kekuatan yang terkondensasi di tempat yang sama. Kekuatan destruktif ini tidak dapat dibayangkan. Namun, jalur penyaluran ini disegel sehingga kekuatan yang ada di jari itu meledak. Telapak tangan Buddha memberikan tekanan yang tidak nyata pada segala sesuatu di bawahnya. Ruang itu sendiri terangkat ke atas. Namun, ia juga kehilangan kendali atas kekuasaan, sehingga menimbulkan serangan balik dari bawah. Telapak tangan itu dihancurkan oleh kekuatan janjinya sendiri. Li Qiye menggunakan gerakan sederhana untuk menangani setiap teknik, seperti menjentikkan jari atau penggantian tangan. Ledakan. Akhirnya, jalanan itu sendiri meledak seluruhnya dan menjadi primadona. Dia tidak menghancurkannya tetapi ledakan teknik yang kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri menghasilkan hal ini. Semua orang tercengang karena mereka tidak dapat memahami kejadian yang terjadi maupun metode sebenarnya. Luar biasa, dilakukan dengan sangat cerdik. Salah satu leluhur yang kuat memuji setelah melihat beberapa petunjuk cukup untuk mencapai puncaknya. Keberhasilan atau kegagalan ditentukan dalam margin terkecil. Ini terlalu mengejutkan bagi mereka yang bisa memahaminya karena Li Qiye tidak menyia-nyiakan kekuatannya sendiri. Tindakan kecilnya sempurna, puncak dari akurasi dan presisi. Hal ini memungkinkan dia untuk menggoyahkan teknik dari jalan kayu. Dia memiliki kendali penuh atas detail kecil dan ketidaksempurnaan tekniknya. Apoge, kedalaman yang dia pahami dari tebing. Dia juga menamakan hukum kelayakan ini demikian. Mulai sekarang, pengadilan bela diri Vermilion tidak lagi memiliki gang ini. Bagaimana kalau sekarang? Dia sambil terkekeh berdiri di depan sipir. Sipir itu tentu saja terkejut dan tidak bisa bereaksi sampai dia mendengar suara pria di sebelahnya. Dia mundur secepatnya yang dia bisa secara manusiawi. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak akan pernah melihat sesuatu seperti ini, ujian bagi kaisar sejati yang dikalahkan begitu cepat oleh Li Qiye. Sayangnya, kecepatannya tidak ada artinya. Dengan ledakan yang keras, telapak tangan Li Qiye runtuh seperti batu kilangan. Waktu dan ruang menjadi beku. Ascender yang kuat seperti dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan, semua hancur bersama tubuhnya. Tuan, selamatkan aku, dia berteriak, dilanda ketakutan. Sayangnya, Dracoform sepertinya tidak menyelamatkan muridnya. Tubuhnya segera berubah menjadi kabut darah dan menyebar. Seluruh pemandangan menjadi sunyi, semua orang menatap hasilnya tanpa berkata-kata. Hal yang paling mengejutkan bukanlah kematian, melainkan hal itu terjadi di Vermilion, tepat di depan hidung Dracoform. Kerumunan tentu saja tidak percaya. Mengapa yang terkuat dari Myriad tidak mencoba menyelamatkan muridnya sendiri ketika berada di wilayahnya sendiri? Ada orang lain. Li Qiye berdiri di sana dengan senyum yang sama seperti biasanya. Rekan Tao, jika Anda di sini sebagai tamu, selamat datang di dalam. Tetapi jika Anda ingin menimbulkan masalah, silakan pergi. Muridku keras kepala dan keras kepala, dia pantas menerima apa yang terjadi hari ini karena tidak tahu kapan harus mundur. Suara Dracoform muncul. Orang-orang semakin terkejut melihat dia membatalkan isu kematian muridnya. Dalam pikiran mereka, dia pasti akan marah dan ingin membalas dendam. Rupanya hal ini tidak terjadi sama sekali. Li Qiye tersenyum, tidak sulit membuatku pergi. Pertama, lepaskan Wu Bingning, dia akan ikut denganku. Kedua, serahkan Mu Shaochen, lalu aku bisa membayangkan pura seolah tidak terjadi apa-apa. Para penonton tidak bisa berkata-kata. Mendobrak gerbang seseorang, membunuh pengawalnya, dan bahkan menjatuhkan muridnya lalu mengajukan tuntutan lebih lanjut.
Hanya Verces yang akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal tanpa keraguan. Yang paling ganas adalah satu-satunya yang bisa menjadi sombong. Seorang leluhur menghela nafas dan memuji. Ini urusan kami sendiri, tolong jangan ikut campur, rekan Tao, kata Dracoform. Salah. Li Qiye terkekeh, belum lagi gadis kecil itu ada di hadapanku, bocah nakal itu berani melawanku. Saya akan mengambil nyawa anjingnya dan membunuh siapapun yang mencoba menghentikan saya. Dracoform tidak langsung menjawab, sepertinya sedang merenung. Saya akan menikah dengan Wu Bingning hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Shao Chen tertawa dan tidak menahan diri. Meletus. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ruang di pengadilan militer mengalami pukulan hebat. Semua koordinatnya hancur. Salah satu istana di dalamnya rusak karena kemunculan Li Qiye di dalam. Istana ini melayang di awan dengan Shao Chen duduk di singgasananya. Seorang lelaki tua berdiri di sana, mengenakan topi besar dan kerudung. Shao Chen sangat ketakutan melihat Li Qiye muncul entah dari mana, menyebabkan dia tersentak dari kursinya. Li Qiye, dia, terhuyung mundur karena ketakutan. Segalanya menjadi beku seolah tidak ada yang bisa menghentikan Li Qiye. Shao Chen yakin bisa bersembunyi di dalam karena tempat itu disegel oleh banyak mantra. Namun, Li Qiye langsung melintasi ruang angkasa dan menghancurkan penghalang pertahanan dunia ini. Itu adalah tingkat kekuatan yang gila. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak membunuhmu terakhir kali karena aku tidak menginginkannya. Mengapa? Supaya aku bisa membunuhmu di klanmu. Aku cukup bosan untuk meluangkan waktu bersamamu. Aku yakin ekspresi anggota klanmu akan sangat lucu saat mereka melihatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Li Qiye memandang Shao Chen dan berkata, Li, jangan sombong. Shao Chen menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tegas, kamu hanya bisa membunuhku dalam mimpimu. Faktanya, kamu seharusnya berdoa agar bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku bisa menantangku sesukaku di Vermilion. Li Qiye tetap acuh tak acuh, sama halnya dengan membunuh seseorang. Nenek-nenekmu, Mu Yun, tidak akan bisa melakukan apa-apa atau aku akan menjatuhkannya juga. Anda, Shao Chen gemetar karena marah. Saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk membuka portal Dao dan lari karena rasa sakit yang datang tidak akan menyenangkan. Li Qiye memutar. Orang-orang yang mengenalnya akan menganggap ini seringai menakutkan. Seringkali, kemarahannya tidak seseram senyumannya yang terlihat sadis. Itu berarti tidak ada jalan keluar bagi mangsanya. Tuan, tolong berhenti. Orang tua di sebelah Shao Chen berjalan ke depan untuk menghalangi Li Qiye. Dia telah menyembunyikan wajahnya sepanjang waktu. Kata-katanya menimbulkan rasa dingin seperti merendam diri dalam toples berisi air es. Meski tidak memiliki aura dan keilahian, kata-katanya saja sudah menimbulkan rasa takut seperti seekor domba yang bertemu dengan harimau yang lapar. Kamu adalah yang abadi. Li Qiye tidak peduli sama sekali. Ya, namaku Wang Xihua. Hanya satu lagi yang abadi dari silsilah kekaisaran. Jawab orang tua itu. Memang benar, apapun yang berada di bawah level abadi hanyalah seekor semut yang tidak dapat mencapai puncak, itulah caraku memandang yang abadi, kata Li Qiye. Mata Wang Xihua berubah tajam seperti mata ular berbisa yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Hanya munculnya saja sudah cukup menakutkan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Seorang leluhur tersenyum masam setelah mendengar ini, dengan kata lain, hanya yang abadi yang dapat melihat Verces. Para Eternals ini berada pada level yang sama dengan nenek-nenek moyang, saya rasa yang ingin dia katakan adalah bahwa hanya karakter tingkat nenek-nenek moyang yang penting baginya. Aku tahu siapa dia. Nenek moyang yang berbeda menarik napas dalam-dalam. Siapa dia? Orang lain langsung bertanya. Itu Viper Heavenland. Dia benar-benar terkenal di Myriad saat itu, bahkan mengalahkan Kaisar Sejati Muda, yang tidak kalah terkenalnya dengan Dewa Bela Diri Dracoform sekarang. Kemudian, dia naik ke Imperial dan tidak dikenal. Siapa yang mengira dia bergabung denganmu sebagai tamu? Nenek moyang ini menjawab. Mata Wang Xihua bertanya tapi dia tidak bereaksi, terus menyembunyikan wajahnya. Nenek moyang ini memang benar. Xihua menjadi terkenal karena menyakiti Kaisar Sejati secara mendalam. Namun, ada bagian lain yang diketahui dari cerita ini, yang tidak diketahui orang lain. Belakangan, Kaisar Sejati Muda ini juga naik ke kekaisaran. Sayangnya, waktu telah berubah.
Kaisar jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu dan mencari Si Hua untuk menyamakan skor. Dia dengan mudah mengalahkan Si Hua dan mengejarnya sampai jalan buntu. Namun, Mu menyelamatkannya dan membawanya masuk. Dia resmi menjadi anggota tamu di sana sejak saat itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Shaochen terpaksa turun ke Myriad. Karena Si Hua berasal dari sini, dia menjadi kandidat teratas untuk melindungi Shaochen. Seorang yang abadi secara alami tidak ingin turun kembali karena dampak buruknya pada umurnya. Meski begitu, dia berhutang padamu jadi dia tidak punya pilihan selain menemani Shaochen. Kehadirannya adalah salah satu alasan mengapa Shaochen menjadi sangat angkuh. Wang Sihua bisa membuat orang lain bergidik hanya dengan menyebut namanya. Kisah terbesarnya termasuk melukai kaisar sejati muda, mendorong orang ini ke tepi jurang. Karakter yang begitu galak sekarang menjadi pengawal Shaochen, sesuatu yang sangat tidak terduga. Ini memberikan gambaran yang lebih baik tentang kekuatanmu bagi penonton. Seorang abadi yang terkenal dari segudang masih perlu mengandalkan mereka. Seberapa kuatkah klan di Imperial ini? Sistem lain di Myriad mungkin tidak cocok untuk itu. Viper Surgawi, lebih mirip serangga Heavenland. Mereka yang mencoba menghentikanku akan mati. Li Qiye menyatakan. Kerumunan hanya mengira Verces yang akan menyebut Si Hua sebagai serangga di hadapan semua orang. Haha, Si Hua tertawa, ekspresinya tidak jelas karena topinya yang terselubung tetapi nadanya jelas berubah. Saat itu, kaisar sejati tidak akan berani berbicara seperti ini. Seseorang tidak memikirkan pencapaian masa lalunya. Li Qiye mewakili lengan bajunya dengan acuh tak acuh, dulu ganas, hanya pelayan lain di masa sekarang. Cepat dan keahlianmu sehingga aku bisa menjagamu dan tuanmu. Semua orang bisa merasakan kemarahan yang memuncak di Si Hua, tidak lagi bisa setenang sebelumnya. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang hebat tetapi Li Qiye memperlakukannya seolah-olah dia tidak bernilai satu koin pun. Pengendalian diri ada batasnya, bahkan seorang Buddha pun bisa kehilangan kesabaran. Ledakan, aura agung meletus, dingin dan tajam dengan angin kencang menyapu awan sejauh 10.000 mil. Semua orang merasa seolah-olah ada serangga besar dan kuno yang muncul di bawah tanah, tampaknya mampu menambah waktu orang lain, langsung berubah menjadi abu. Rahangnya yang berdarah paling menikmati cita rasa waktu. Orang-orang secara alami bergidik setelah merasakan aura menakutkan ini. Mereka merasa sudah tidak ada lagi di dunia ini, kini terjebak di dalam mulut makhluk itu. Memperbaiki. Pelat emas berkumpul di sekitar Si Hua untuk membentuk baju besi lengkap. Ada perubahan substansial dan evolusioner setelah menghiasi set baju besi ini meskipun wajahnya masih tertutup. Dia bukan lagi seorang lelaki tua tetapi lebih seorang jenderal dengan temperamen brutal. Hanya satu lambaian tangan saja yang bisa membelah bumi dan menghancurkan bintang-bintang. Armornya berkedip terang, tapi cahaya ini berbeda dari kilauan logam. Itu tampak nyata hampir seperti aliran waktu atau kekosongan afinitas. Oleh karena itu, penonton mendapat ilusi bahwa dia ada di mana-mana di area ini. Armor surgawi. Orang yang mengenalinya sebelumnya terkejut, dia menggunakannya untuk mengalahkan Warcloak True Emperor. Beberapa orang mungkin belum pernah mendengar tentang Wang Sihua atau Heavenland Viper, tetapi mereka pasti pernah mendengar tentang Warcloak. Ini adalah seorang kaisar dari sistem regalia yang naik pada usia yang sangat muda. Bakatnya luar biasa namun ia masih dikalahkan oleh Wang Sihua. Sihua melayang di langit, sepertinya mengendalikan segalanya. Meskipun sebenarnya dia tidak berada terlalu tinggi di udara, dia memberikan perasaan yang tidak terjangkau dan menakjubkan. Ayo, saatnya bertarung. Dia lugas dan tegas dengan beberapa kata-katanya. Baik sekali, Li Qiye tersenyum dan melayang ke langit. Semua orang yang menyaksikan pertempuran akan datang dengan napas tertahan. Bagaimana dia dibandingkan dengan Dracoform Martial God? Yang lain bertanya. Saya tidak tahu, tapi kita akan segera mengetahuinya. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya. Berdengung. Sihua melebur ke angkasa dan menghilang dari pandangan. Teknik sembunyi-sembunyi. Seorang ahli bertanya. Tidak, ini adalah teknik tingkat tinggi, penyempurnaan batal. Seorang leluhur menjawab, dia ahli manipulasi ruang, teknik serangan utamanya. Ledakan. Sebuah tinju muncul entah dari mana, langsung menuju ke dada Li Qiye. Gerakannya tidak mencolok namun mengandung afinitas kosong, sehingga memberikan tampilan transparan.
Li Qiye memegang tangannya dan ruang angkasa pun berlalu seperti gelombang besar. Ledakan, baik tinju maupun ombaknya bergemuruh setelah benturan. Ini bukan tentang teknik atau hukum eksploitasi, hanya manipulasi spasial. Hanya sedikit membatasi ahli dalam manipulasi spasial, apalagi melindunginya. Xihua jelas pandai dalam keduanya. Merusak, Li Qiye tersenyum dan meninju udara, hanya menggerakkan 1 inci. Namun, kekuatan tinju ini menyerang area terdekat, mengubahnya menjadi lubang hitam setelah ledakan yang memekakkan telinga. Retakan, potongan-potongan kain temporal yang rusak berserakan di mana-mana. Namun, potongan-potongan ini tiba-tiba memiliki rune yang mengalir di sekelilingnya. Mereka berkumpul untuk membentuk beberapa lapis baju besi untuk menghentikan pukulan Li Qiye. Meskipun lapisan-lapisannya akhirnya hancur, pertahanannya masih berhasil. Armornya bisa melelehkan ruang angkasa. Seorang leluhur memperhatikan sesuatu, jadi dia mampu melakukan penyempurnaan pernafasan, tetapi yang lebih penting, baju besi ini memungkinkan dia untuk berasimilasi dengan area di sekitarnya. Ledakan. Detik berikutnya, Li Qiye terlempar kembali ke tanah, terkubur di dalam lubang lumpur yang sangat besar. Dia berdiri dan semua orang bisa melihat tanda totem di dadanya dengan bentuk naga yang berputar-putar. Pergerakan yin dan yang dimulai dan totem menyebar. Naga inilah yang menjatuhkannya. Rupanya ia ada di mana-mana di area ini, penguasa domain spasial ini. Ini berarti ketika seseorang berada di area ini, tidak ada yang bisa melawan naga itu. Serangan naga hampa yin yang. Seorang leluhur telah mendengar tentang langkah ini, yang terbaik dari Heaven Ren, yang mengalahkan Warcloak True Emperor. Bagaimana cederanya? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Haha, Li, masih sombong sekarang. Penatua Wang kita jauh lebih kuat dari Dewa Elang itu. Mu Shaochen tertawa terbahak-bahak. Lubang besar itu menimbulkan kekhawatiran pada kepadatan. Heaven Ren Viper benar-benar pantas untuk mendapatkan peringkatnya, tidak heran mengapa dia bisa mengalahkan seorang kaisar muda di masa lalu, pria itu sangat kuat. Saya sudah tua sekarang, tangan saya tidak bergerak sebaik sebelumnya, tidak cukup kejam. Xihua mengeluh. Tentu saja, sebuah suara santai muncul. Dengan suara keras, Li Qiye melompat keluar dari lubang dan segera terbang ke langit. Semua orang memperhatikan bahwa dia tidak menyentuh, bahkan tidak ada goresan yang ditemukan. Tentu saja mereka juga tidak terkejut. Itu yang paling ganas bagi Anda, mampu menahan serangan ular berbisa tanpa masalah. Dia menamparkan nepuk kotoran di bajunya dan berkata, tidak mudah melihat pengguna luar angkasa dengan gerakan khusus, jadi aku memutuskan untuk bermain denganmu. Siapa sangka itu hanya trik penyempurnaan kosong dan tidak ada yang lain, sayang sekali. Kalau begitu, giliranmu. Xihua menjadi serius setelah melihat betapa tidak efektifnya gerakan terkuatnya. Dia tahu itu luar biasa. Jika tidak, itu tidak akan melukai kaisar sejati Warcloak, tetapi orang ini mengambilnya dengan tubuhnya dan keluar tanpa cedera. Xihua tahu bahwa lawannya adalah monster dengan penampilan luar yang tangguh. Saya tidak memiliki gerakan khusus, hanya pukulan dan tendangan biasa, bukan masalah besar. Li Qiye tersenyum. Dengan itu, dia melintas dan muncul di hadapan ular berbisa. Xihua terkejut dan segera menjauh. Namun, ia mengalami manipulasi spasialnya tidak berguna, tidak mampu melintasi ruang seolah-olah ada sesuatu yang menguncinya. Armornya memancarkan cahaya yang menyilaukan namun dia tidak bergerak. Li Qiye telah menguasai wilayah ini, tidak ada yang bisa bergerak tanpa izinnya. Dia dengan santai melepaskan serangan telapak tangan vertikal tanpa menggunakan kekuatannya sendiri. Ia tidak hanya memanfaatkan kekuatan ruang angkasa tetapi juga seluruh langit dan bumi, termasuk bintang-bintang dan galaksi di langit, serta bobot 3000 dunia. Dengan kata lain, betapapun luasnya dunia dan ruang angkasa, sebesar itulah beban yang akan terkumpul dalam serangannya. Meskipun Xihua menggunakan teknik terbaiknya dan memancarkan kondisi armor terhebatnya, itu masih belum cukup untuk menghentikan serangan ini. Ledakan, armor Wang Xihua hancur akibat serangan besar-besaran ini. Perlu diingat bahwa bahkan senjata pemukulan tidak dapat melukainya sama sekali, tetapi tangan kosong Li Qiye sudah lebih dari cukup. Darah Xihua tidak hanya keluar dari mulut tetapi juga di mana-mana sejak serangan itu menghancurkan tulang dan tubuhnya. Dia terhempas ke tanah seperti meteor dan menciptakan kembali pemandangan Li Qiye sebelumnya, menodai tanah, nasibnya masih belum diketahui.
Dunia menjadi sunyi sementara semua orang ternganga. Semua orang tahu betapa kuatnya Verces, tapi menghancurkan Heavenland Armor dengan satu pukulan. Itu tidak terbayangkan. Wang Xihua jelas lebih kuat dari Dewa Elang namun dia tidak bisa menghentikan satu pukulan dari Li Qiye. Ini sama sekali bukan pertarungan pada level yang sama. Membosankan sekali. Hanya itu yang bisa kamu lakukan dengan manipulasi spasial. Li Qiye menggelengkan kepalanya karena kecewa. Penonton tersenyum kecut, pria itu tidak lemah, Li Qiye terlalu kuat. Mu Shaochen terkejut, tidak menyangka Li Qiye berada di level ini. Di Imperial, Viper abadi seperti Heavenland masih unggul. Dia bergidik, bertanya-tanya siapa di klannya yang benar-benar bisa menghentikan Li Qiye. Ledakan, Heavenland Viper melompat keluar dari lubang, wujudnya yang berdarah sangat kontras dengan Li Qiye sebelumnya. Seluruh tubuhnya hancur. Orang itu sudah lama mati jika dia bukan seorang yang abadi. Dewa sejati lainnya akan berubah menjadi abu. Retakan, tulang-tulangnya yang patah dengan cepat menyatu. Ini adalah kekuatan yang abadi. Meski begitu, wajah pucatnya dengan jelas menunjukkan betapa banyak energi yang dia keluarkan untuk melakukannya. Orang-orang menghela napas lega. Jika karakter kuat lainnya jatuh ke tangan junior seperti Li Qiye dalam satu gerakan, mereka tidak akan tahu harus melakukan apa. Ketidakadilan seperti itu terlalu tidak masuk akal. Aku menyelamatkanmu karena aku merasa kamu masih menyembunyikan sesuatu. Meninggal tanpa pamernya akan sangat disesalkan, jadi aku membantu kamu. Lakukanlah. Li Qiye tersenyum dan berkata. Ini mengejutkan penonton sehingga mereka semua menatap Heavenland Viper. Mereka mengira serangan sebelumnya sudah menjadi serangan terkuatnya. Hahaha, generasi muda sudah melampaui kita. Wang Xihua tertawa. Kata-kata ini sebenarnya datang dari hati sejak dia akhirnya mengukur kekuatan Li Qiye. Saya bermeditasi di Imperial selama 100.000 tahun dengan wujud asli saya dan memperoleh beberapa keberhasilan. Dia tidak lagi sombong seperti dulu. Tidak pernah punya kesempatan untuk tampil maksimal di Imperial jadi saya tidak akan menyia-nyiakan hari ini. Dia perlahan melayang di langit. Penonton secara alami menjadi bersemangat, ingin melihat apa kartu asnya yang sebenarnya. Bagaimanapun, puncak dari meditasi selama 100.000 tahun pastilah luar biasa. Lakukan, Li Qiye berkata dengan malas. Baiklah, Xihua perlahan melepas topi raksasanya yang menyembunyikan wajahnya. Adegan yang dihasilkan membuat orang merinding. Ia memiliki mulut yang besar dengan dua baris gigi tajam dan panjang yang menempati sebagian besar wajahnya, bahkan menyatukan hidung dan matanya. Akan lebih baik jika mereka memanaskannya dengan sempurna tanpa celah, tapi bukan itu masalahnya. Itu lebih menakutkan dari rahang binatang, membuat orang merasa mual. Saat dia berbicara, deretan giginya bergerak dan terbentuk, sepertinya mampu mengunyah semuanya menjadi daging cincang. Orang-orang tidak bisa membayangkan gambaran mengerikan tentang darah dan daging yang digerogoti. Sial, beberapa orang merasakan jiwa mereka pergi dalam ketakutan dengan rasa dingin merambat di punggung mereka. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa Xihua menyembunyikan wajahnya. Sungguh menakutkan. Tanpa topi, dia akan menakuti orang kemanapun dia pergi. Izin, Xihua sepertinya sudah terbiasa dengan reaksi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang sambil melihat wajah Xihua. Meski begitu, dia tidak peduli sama sekali. Pada tingkat kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengubah wajahnya tetapi memilih untuk tidak melakukannya, seperti dia puas dengan hal itu. Mungkin reaksi mereka membenarkan gelarnya sebagai Heavenland Viper. Kalau begitu, aku harus menunjukkan sedikit keahlianku. Xihua memandang Li Qiye dan berkata. Dia memasang ekspresi serius, jelas perlu menggunakan jurus pamungkasnya. Tentu saja, harga yang harus dibayar untuk menggunakan langkah seperti ini akan sangat besar. Ledakan, asap hitam keluar darinya dan mengetik langit. Apapun yang terkena asap ini akan membusuk seketika. Rupanya itu adalah racun kuat yang datang dan pergi dengan cepat, menampilkan wujud asli Xihua. Penampilan sebelumnya masih berupa bentuk humanoidnya. Kepala besar seukuran gunung muncul di langit, sangat kontras dengan tubuh mungilnya. Setelah diperiksa dengan cermat, proporsinya sama dengan kecebong, hanya saja berkali-kali lebih menakutkan. Kepalanya memiliki 3 tanduk hitam panjang, seluruhnya ditutupi sisik merah, giginya tumbuh lebih panjang, tidak berbeda dengan pedang yang memancarkan kilatan tajam. Berdengung,
Dia memancarkan cahaya yang mengerikan. Setiap helai penuh dengan kematian dan tidak ada yang bisa lolos. Mereka perlahan-lahan akan menyebar ke dalam ketiadaan. Wang Tua, biarkan aku duduk. Mu Shaochen berteriak dan langsung melompat ke atas kepala Wang Xihua. Keduanya mirip ikan paus dan pengisap hiu. Ledakan. Mu Shaochen bersinar dan menurunkan hukum. Semua orang merasakan dia menyerap kekuatan dunia. Saat dia melanjutkan proses penyerapan ini, dia memberikan kekuatannya kepada Wang Xihua. Shaochen bertindak sebagai jembatan bagi Xihua dan dunia. Melalui dia, Xihua mampu memahami kekuatan ini. Mereka meminjam kekuatan Vermilion. Orang-orang terkejut dengan mata terbuka lebar, menyaksikan prestasi luar biasa Shaochen. Belum lagi orang luar, bahkan murid suatu sistem tidak dapat menggunakan atau mengendalikan kekuatan ini. Hanya mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang Dao nenek-nenek moyang mereka yang bisa melakukannya. Namun, Shaochen jelas merupakan orang luar dan dia belum lama berada di sini. Namun demikian, dia membuktikan bahwa semua orang salah dengan pemahamannya yang luar biasa. Hanya sebagian kecil dari kekuatan ini, tapi bakatnya tidak ada taranya. Bahkan nenek moyang dari Vermilion pun takjub. Shaochen sebenarnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Grand Dao ini daripada leluhurnya. Semua jenius lainnya tidak bisa mencapai puncak dibandingkan dengan dia. Meski ini hanya sebagian kecil, terbayang betapa besarnya Vermilion. Itu adalah kekuatan utama Myriad, jadi daratan luas ini mengandung energi dalam jumlah besar seperti lautan. Ledakan. Xihua cukup kuat tetapi dengan bantuan Shaochen, lonjakan melonjak ke tingkat yang berbeda. Hanya perlu sekejap sebelum cincin dewa berputar di sekitar Xihua dengan warna metalik, bertindak sebagai dunia yang mandiri. Sama seperti itu, mereka memiliki bobot yang tak ada habisnya, mampu menghancurkan pemandangan dan dewa. Bersiaplah, inilah langkah terakhirku. Dia meraung dan membuka mulutnya, seperti membuka pintu air dengan suara keras. Dunia menjadi gelap namun belum sepenuhnya ditelan kegelapan, tidak ada yang menutupi langit, tapi Xihua dengan gila-gilaan kedekatan temporal dari area ini. Seluruh cahaya di dunia mengarah ke mulut yang berdarah. Melarikan diri adalah hal yang mustahil. Cahaya terang berkumpul di dalam, tampaknya terbuat dari banyak bintang, cahaya waktu. Bahkan tidak ada satu helai pun yang bisa lepas dari cengkeraman erat Xihua. Mereka berubah terang dan menyilaukan menjadi tidak berguna, tidak mampu memantulkan kecerahannya pada ruangan lain. Xihua menarik perhatian dan bahkan menargetkan beberapa ahli di dalamnya. Cahaya mereka sendiri diambil sehingga mereka berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin, mengeluarkan suara gemerisik yang tertidur. Para korban ini tentu saja mati dengan rasa balas dendam, tanpa mengetahui bahwa hidup mereka akan berakhir dengan cara seperti itu. Dia menghabiskan waktu, dan juga masa depan. Seorang leluhur dari sistem lain berteriak keheranan. Jadi yang diserapnya bukanlah cahaya itu sendiri, melainkan waktu yang ada di tubuh setiap orang. Sederhananya, umur mereka. Proses penyerapan tersebut akan mengubah korban yang kehilangan umurnya menjadi setitik debu. Semua orang gemetar dan segera lari dari medan perang, jangan sampai mereka terseret ke dalam kekacauan ini. Rekan Daois Wang, berhati-hatilah terhadap murid-murid kami. Dracoform berbicara setelah melihat korbannya, beberapa dari sistemnya sendiri. Itu adalah sebuah kesalahan, permintaan maafku. Xihua berkata sebelum berbalik ke arah Li Qiye, bersiaplah. Set, mulut Xihua yang berdarah mengarah langsung ke Li Qiye dan mulai menarik napas. Makhluk langit di langit tidak dapat menahan kekuatan penghisapan yang mengerikan ini dan langsung berubah menjadi pecahan. Ruang dan waktu menepi. Segala sesuatu di sekitar Li Qiye langsung menjadi debu. Tubuhnya mulai rusak seperti terbuat dari lumpur. Otot dan tendonnya perlahan menghilang. Ingatlah bahwa waktu pun tidak bisa lepas dari rahang yang menganga ini, apalagi makhluk hidup. Saat Xihua menggunakan teknik ini, dia bisa mencapai waktu seseorang dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Li Qiye menangis karena dihirup oleh Xihua. Potongan-potongan kecilnya yang patah langsung ke rahang yang berdarah. Semua orang tersentak setelah melihat ini. Bahkan Li Qiye tidak bisa menahan kekuatan ini, betapa dahsyatnya kekuatan ini. Apakah ini sebuah kekalahan? Seorang penonton menjadi terkejut. Sulit bilang, tapi langkah ini memang gila, tidak ada nama dan tidak ada variasi, tetapi setiap orang memiliki kesamaan temporal yang dimilikinya.
Orang-orang mungkin berpikir bahwa tubuh fisik Li Qiye sedang dilahap, tapi tidak, hanya waktu dan umurnya. Saat Si Hua mengambil semuanya, Li Qiye akan benar-benar mati karena usia tua. Kata seorang leluhur. Yang lain menambahkan dengan nada serius, ini tidak bisa dihindari. Kecuali seseorang melawan bisa kekuatan ini, umur mereka akan dihisap oleh Si Hua, lalu mereka akan membusuk menjadi debu. Tidak butuh waktu lama sebelum tubuh Li Qiye hampir menguasai seluruhnya, inci demi inci, kembali menjadi debu. Shao Chen dan Si Hua sangat gembira. Walaupun hukum dan teknik infrastruktur Li Qiye tidak ada tandingannya, berapa banyak orang yang bisa menghindari waktu mereka berlalu begitu saja? Tidak ada yang bisa menghentikan aliran waktu. Li, kamu sudah selesai. Shao Chen tertawa pembohong. Meletus. Helaian cahaya menghentikan kerusakan dengan ledakan. Setiap serat cahaya menyilaukan dan murni. Waktu seakan berlalu seperti banjir, miliaran dan miliaran tahun. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat takjub penonton, ibarat bermain-main dengan batu berharga, memotong satu lapis demi satu lapis dan mengira tidak berharga. Namun, potongan terakhir menunjukkan lampu hijau, kedatangan permata tertinggi. Atau, menggali tambang dan tidak menemukan apapun dalam waktu yang lama, namun pada akhirnya, seberkas cahaya harta karun melesat ke langit. Harta karun sebenarnya tersembunyi jauh di bawah. Ini adalah jenis emosi gembira yang dirasakan semua orang saat ini. Ledakan. Sinar temporal ini langsung menuju Si Hua dan Shao Chen karena kekuatan penyerapnya. Sinar ini terkandung bertahun-tahun. Kedatangan mereka memaksa cahaya di dalam mulut berdarah itu meledak. Pada saat yang sama, Si Hua bertambah tua dengan sangat cepat. Dia tidak bisa bertahan selama bertahun-tahun. Jika dia bisa menelan danau waktu, maka apa yang diberikan Li Qiye kepadanya adalah lautan bintang, yang mampu memanjangkannya dalam sekejap. Mu Shao Chen juga menjadi mangsanya. Dia menjerit dan kehilangan lebih dari 1000 tahun kehidupan, rambutnya langsung memutih. Tubuh Si Hua mulai mengalami banyak retakan sebelum berubah menjadi butiran debu sama sekali. Dewa bela diri senior, Shao Chen tidak punya pilihan selain berteriak minta tolong. Ledakan, dinding ilahi yang berkilauan mendarat dari atas dan menghentikan sinar temporal. Berdengung. Tembok ini juga tidak dapat menahannya dan langsung runtuh seperti yang lainnya. Dalam sepersekian detik ini, sesosok manusia datang untuk menyelamatkan Si Hua dan Shao Chen. Semua orang melihat bahwa itu adalah Dracoform Martial God, membawa keduanya kembali ke istana terapung. Keduanya terlempar ke tanah, terbentang ke belakang sebelum berdiri kembali. Si Hua tidak bisa lebih tua lagi, menjatuhkan nafas terakhirnya. Shao Chen, pemuda tampan, kini menjadi lelaki tua jompo. Ini semua terjadi dalam sekejap yang membuat banyak orang tercengang. Li Qiye telah menghapus sisa-sisa umur mereka, sesuatu yang bahkan lebih buruk dari sekedar membunuh mereka secara langsung. Semua mata berkumpul pada Li Qiye, yang sepertinya adalah sumber waktu. Tubuhnya mengembun dan cahayanya menghilang. Dia muncul lagi, berdiri di sana seolah-olah dia tidak mengangkat satu jari pun sebelumnya. Memang benar demikian. Dia tidak perlu berbuat banyak dan masih bisa dengan mudah mengalahkan Wang Xihua. Mempermainkan ahtu melawanku, tidak ada bedanya dengan seekor semut yang mencoba melawan gunung. Li Qiye mendengus. Xihua tidak berani mengucapkan kata pun, wajahnya memucat dan dilanda ketakutan. Dia belum pernah melihat seseorang yang memiliki jangka waktu begitu lama. Pria itu sepertinya memiliki kehidupan yang kekal. Teknik temporal yang dibanggakannya tidak bisa menghentikan Li Qiye sama sekali. Itu memang sama seperti seekor semut yang mencoba menelan gunung, mustahil. Gerakan ini telah menelan seorang abadi yang levelnya sama dengan sebelumnya tanpa kesulitan apapun. Namun kekuatan melahap ini tidak ada gunanya bahkan ketika Li Qiye hanya berdiri di sana. Sinar-sinar temporal itu mengubur dan mempersingkat pekerjaan. Kerumunan sekali lagi menyadari perbedaan antara Li Qiye dan lawan-lawannya. Mau tak mau mereka bertanya-tanya tentang Dracoform Martial God. Dia adalah satu-satunya yang memiliki peluang untuk mengalahkan Li Qiye di Myriad Lineage. Sayangnya, mereka mengira dia tidak bisa menghentikan Li Qiye tanpa campur tangan pihak luar. Mereka bertanya-tanya tentang penguasaannya atas sumber Dao System. Jika dia tidak memiliki kendali penuh, maka dia tidak berdaya. Anehnya, semua orang ingin dia menjadi cukup kuat atau hasil pertarungan ini akan terlalu jelas.
Li Qiye akan membuktikan supremasinya atas negeri itu. Sepertinya kamu juga mendekati kematian. Li Qiye tersenyum pada Dracoform. Semua orang menonton dengan tenang, sama sekali tidak terkejut dengan komentar Li Qiye. Orang lain akan terdengar konyol jika berbicara seperti ini kepada ahli nomor 1 di Myriad, tapi rasanya tepat jika datang dari Verces. Dewa bela diri Dracoform menjawab, "Tuan, Anda terlalu angkuh, hari ini adalah saat yang menggembirakan bagi pengadilan bela diri Vermilion kami." "Tidak," Li Qiye dengan cepat menyela dan menenangkan kepalanya, "bukan saat yang menyenangkan. Hari ini seharusnya hanyalah hari biasa, tapi sayangnya, kalian semua telah berubah menjadi pemakaman. Oleh karena itu," dia melirik ke arah Si Hua dan Shao Chen, "tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuh, hanya saja aku tidak terburu-buru sebelumnya. Karena Anda ingin ikut campur, baiklah. Semua orang menyebutmu orang nomor 1 di Myriad, ya, aku punya waktu untuk berolahraga, sudah lama sekali dan tulangku hampir berkarat." Semua orang kembali tersenyum melihat gayanya yang agresif dan mendominasi. "Kamu begitu yakin akan menang?" Mata Dracoform bertanya saat dia menatap Li Qiye. Li Qiye tersenyum, "Tidak, ini bahkan bukan sebuah kontes, tidak perlu memikirkan peluang atau kemenangan. Membunuh kalian semua bergantung pada satu keinginanku. Apakah Anda perlu memikirkan apakah Anda bisa menang melawan semut? Tidak, hanya apakah kamu ingin mencapainya atau tidak." Dracoform kesulitan menerima pernyataan terakhir itu sementara kemacetan menjadi membeku. Dia mungkin bukan eksistensi teratas di antara para Eternals, tapi seseorang akan kesulitan menemukan seseorang di Myriad yang bisa menandinginya, apalagi seseorang yang lebih kuat. Sekarang, Li Qiye memandangnya seperti seekor semut. Semua orang bertukar pandang dengan teman-temannya, tidak bisa berkata-kata. Li Qiye jelas kuat, pasti lebih kuat dari Dracoform Martial God. Tapi bertanya-tanya semut, komentar yang terlalu arogan. Meskipun orang-orang sudah terbiasa dengan sikap agresif Verces dan menganggap ketidakhadirannya sebagai hal yang mengejutkan, mereka merasa dia sudah keterlaluan kali ini. Jika Dracoform Martial God adalah seekor semut, lalu apakah mereka dan semua penggarap dan sistem di Myriads tentu saja kalah dengan semut? Para ahli yang lebih tua merasa jengkel. Beberapa orang merengut, yang paling ganas itu sangat kuat, tapi dia hanya menghina dewa bela diri Dracoform dengan sia-sia, sebuah pertunjukan yang tidak sopan. Dracoform mewakili orang terkuat di generasi terakhir, jadi orang-orang tua ini tentu saja tidak menyukai hinaan terang-terangan dari Li Qiye ini. "Jadi, tolong ajari aku." Dracoform Martial God akhirnya melangkah maju dan menuju ke langit. Dia tidak punya pilihan lain. Li Qiye telah berhasil masuk ke dalam sistem mereka dan tidak akan mundur. Mereka harus berjuang sampai akhir atau menyetujui tuntutannya. Meski begitu, dia tidak dibutakan oleh amarah. Wujudnya tetap halus dan setiap langkah meninggalkan jejak di langit. Selain itu, seragam mereka dengan jarak yang sama satu sama lain, tampaknya diukur dengan penggaris hingga detail terbaik yang memuat ritme daunnya. Kuncinya adalah dia melakukannya dengan mudah, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Artinya serangannya juga memiliki gerakan dan variasi yang tepat. Dia bisa melepaskan dan menarik teknik sesuai keinginan, kesempurnaan atau bahkan mencapai titik puncaknya. Seperti kata pepatah, orang awam menonton untuk bersenang-senang, para ahli menonton untuk belajar. Para penggarap biasa tidak akan dapat menyadari hal ini tetapi para leluhur menjadi serius hanya dengan memperhatikan langkahnya, menyadari betapa menakutkannya dia. "Nah, itu lebih menarik, menantangku di Apoge. Biarlah, ayo kita bertanding." Li Qiye melihat jejak yang tertinggal di langit dan menjadi geli. Di sisi lain, langkah Li Qiye tidak meninggalkan apapun di langit seolah-olah dia hanyalah manusia biasa. Sayangnya, saat menghadapi Li Qiye, Dracoform memasang ekspresi serius, tidak berani gegabah karena dia memperhatikan semuanya saat Li Qiye sedang melintasi Woodman Alley. Dia mengabdikan hidupnya pada teknik dan variasi. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menggunakannya sesuka hati, dan dalam urutan apapun. Tetap saja, dia sangat terkejut saat menyaksikan Li Qiye, menyadari bahwa pria itu memiliki jarak yang sangat jauh di puncaknya. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak menggunakan senjata tak terpecahkan atau seni tertinggi, dan mengandalkan teknik paling sederhana. Setelah mencapai level Eternals, mengembangkan seni terbaik bukanlah hal yang aneh. Mereka lebih memedulikan variasi kecil,
meningkatkan potensi setiap gerakan hingga batasnya. Antisipasinya berada di titik tertinggi sepanjang masa karena semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Meski keduanya terlihat cukup tenang, tanpa aura keilahian dan penghancur, gerakan pertama mereka pasti mampu menghancurkan dewa dan iblis. Li Qiye dengan santai berdiri di sana, penuh dengan celah di mata Dracoform. Setiap pembukaan bisa mengakibatkan pukulan yang fatal. Namun, Dracoform tahu bahwa pada level mereka, celah ini adalah hal yang sepele. Mari kita mulai. Dracoform menangkupkannya di tempat itu. Meskipun pertarungan ini akan menjadi brutal, Dracoform tidak memiliki rasa haus darah dan kemarahan, malah digantikan oleh ketenangan. Pergi. Li Qiye tersenyum, saya ingin melihat seberapa banyak Anda menguasai teknik Anda. Izin kalau begitu. Dracoform tidak menahan diri dan mendorong maju. Perpindahan itu terjadi secara instan. Itu tidak mencolok, tidak memiliki ledakan keras dan kilatan cahaya yang menyilaukan. Namanya adalah serangan macan hitam. Orang-orang tidak akan percaya bahwa ini adalah pilihan pertamanya. Belum lagi para pecinta, bahkan seorang penipu pun dapat mempelajari gerakan ini dalam 2 hari atau lebih. Ini sangat sederhana dan tidak ada variasi untuk dibicarakan. Seorang seniman bela diri biasa bisa melakukan gerakan ini dengan cara yang sama seperti Dracoform. Penonton percaya bahwa Dracoform akan memulai pertandingan dengan gerakan yang memukau, seperti hukum prestasi tertinggi, gerakan terkenal dari Vermilion, atau salah satu dari 12 variasi. Siapa yang mengira dia akan menggunakan serangan macan hitam untuk melawan Li Qiye? Beberapa orang mengira mereka sedang melihat sesuatu. Yang lain berspekulasi bahwa mungkin langkah ini memiliki beberapa perubahan tersembunyi. Mungkin kita belum memahami langkah ini. Masih ada lagi. Seorang tetua memutar matanya dan mulai berpikir. Sayangnya, tidak ada transformasi yang terjadi. Langkah sederhana itu terus menuju ke arah Li Qiye. Faktanya, Dracoform tidak terlihat seperti ahli nomor 1 di Myriad tetapi lebih seperti manusia fana yang baru belajar seni bela diri setelah beberapa hari. Tentu saja, para leluhur yang bijaksana diam-diam memujinya, gerakan yang begitu bebas, sangat ketat juga, tidak ada setetes air pun yang bisa bocor. Tentu saja, tinju yang tampaknya tidak menimbulkan dampak buruk ini bisa menghancurkan dunia. Orang-orang tidak melihat kekuatan apapun yang berasal darinya karena dia memiliki kendali penuh atas hal itu. Hanya ketika ia melakukan kontak dengan dada Li Qiye barulah dia membiarkan kekuatan ini meledak. Ini berarti tidak ada energi yang terbuang sebelum serangan berhasil. Ini lebih dari cukup untuk melukai atau bahkan membunuh yang abadi lainnya. Dia adalah satu-satunya di Myriad yang bisa menggunakan gerakan biasa sejauh ini. Ledakan. Li Qiye menghentikan serangan harimau itu menggunakan telapak tangan saat orang-orang masih kebingungan. Dia kemudian dengan cepat menutup telapak tangan tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Seluruh gerakannya terasa begitu alami, membuatnya terasa nyaman sepenuhnya. Semua orang tiba-tiba mengalami kebingungan sementara. Seolah-olah serangan harimau Dracoform bukanlah langkah pertama, namun penjagaan telapak tangan Li Qiye terjadi terlebih dahulu. Dia merentangkan jarinya lalu Dracoform akhirnya menyerang tepat di tempat itu. Keseluruhan urutannya terbalik, setidaknya di mata penonton. Serangan harimau yang seharusnya menghancurkan segalanya, digagalkan oleh pembelaan Li Qiye. Siklus karma berubah dari kehancuran ke pemulihan, mengakibatkan stagnasi dan kesamaan. Tentu saja, Li Qiye sekarang sedang menggenggam tangan Dracoform, keduanya tampak bermain-main. Hanya mereka yang bisa memahami kedalaman kedua serangan ini yang menyadari sifat destruktifnya, lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Dewa sejati dan abadi akan berubah menjadi abu, berlawanan dengan pemandangan yang relatif jinak. Dracoform menjadi keras karena telapak tangan. Li Qiye sebenarnya tidak menghancurkannya dengan paksa. Faktanya, dia hampir tidak bisa merasakan tekanannya. Namun, dia mendapati dirinya berpikir bahwa dia membeku seperti gambar diam. Fenomena ini menyebar ke seluruh organisme. Pengendalian kekuatan Li Qiye sempurna hingga tingkat yang tak terhitung dan menghentikan seluruh gerakan tubuhnya. Jika Li Qiye menginginkannya, dia bahkan bisa menghentikan rambut Dracoform yang berkibar tertiup angin. Hanya melalui tinju Dracoform, Li Qiye menghentikan Dracoform melakukan gerakan apapun. Penindasan ini hampir tidak terdeteksi. Lawannya sebenarnya akan berpikir bahwa mereka ingin mempertahankan pendirian ini.
Setiap bagian tubuh mereka tampak bekerja sama dalam aksi ini. Ini adalah puncak Li Qiye, menyebabkan lawannya terpesona. Para pendengar yang lemah tidak bisa menahan kemampuan ini sama sekali. Li Qiye hanya perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menjatuhkan mereka. Seluruh tubuh Dracoform bekerja sama dengan Li Qiye. Jika yang terakhir memilih untuk menambah kekuatan untuk merusak keseimbangan halus ini, kekuatan Dracoform akan langsung meledak. Ini mirip dengan seseorang yang menjaga kondisi terkuatnya, semua kekuatan mereka disalurkan ke puncak. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan penyimpangan ki dan kematian akibat ledakan. Dracoform menyadari semua ini dan menjadi ketakutan dengan matanya yang membuka. Bagian yang paling menakutkan adalah Li Qiye juga bisa menghentikan matanya yang membuka, tidak ada gerakan yang bisa lepas dari kendalinya saat ini. Detik berikutnya, Dracoform merusak keseimbangan magis ini tanpa ragu-ragu. Dia mengendurkan gerakannya, menjauh dari genggaman Li Qiye seperti seekor ular terbang. Ledakan. Setelah melarikan diri dari penghentian, hilangnya keseimbangan pecah. Dia terhuyung mundur, menghancurkan kehancuran, sebelum keseimbangan. Dari awal hingga akhir, banyak orang yang tidak dapat memahami tingkat pertukaran tersebut dan betapa berbahayanya hal itu. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Dracoform baru saja pergi ke neraka dan kembali lagi. Terjadinya yang menyebabkannya menghancurkan seluruh area, menunjukkan kekuatan serangan harimau kepada semua orang. Mereka bergidik, mengira hanya Dracoform yang bisa menahan ledakan fatal tadi. Jika Dracoform Martial God berada pada level penguasaan sempurna dengan kontrol sempurna, maka Verces berada pada batas puncaknya, tidak ada yang bisa melampaui itu. Salah satu leluhur memahami segalanya dan menjadi bingung, yang paling ganas dapat membunuh orang dengan tangan lambaian. Ada bayangan yang sangat besar di antara keduanya, dan tidak berada pada level yang sama sekali. Kerumunan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar leluhur ini. Bagaimana mungkin yang terkuat di Myriad bisa lebih lemah dari Verces? Meskipun beberapa orang tahu bahwa Li Qiye mungkin lebih kuat dari Dracoform, kehebatannya pasti ada batasnya. Rupanya hal ini tidak terjadi saat ini. Dalam kebohongan teknik dan kontrol kekuatan, saya hanya menunjukkan sedikit keterampilan saya di hadapan seorang ahli, terlalu melebih-lebihkan diri saya sendiri. Dracoform berkata dengan sungguh-sungguh. Dia ahli dalam aspek ini tetapi setelah pertukaran pertama, dia tidak punya pilihan selain mengakui inferioritasnya, membenarkan apa yang dikatakan leluhur yang menyaksikan kepada banyak orang. Dracoform hanya menggunakan Black Tiger Strike sementara Li Qiye hanya memblokirnya dengan telapak tangan. Meski begitu, pertukaran singkat ini saja sudah cukup bagi mereka untuk menentukan pemenangnya. Para penonton tidak percaya. Para ahli yang lebih kuat di sini menyadari sesuatu yang lebih. Dracoform memang telah kalah dan tinggal terpilih lagi menuju kematian juga. Bahaya pertukaran sebelumnya sepenuhnya dihilangkan oleh para petani yang lemah. Gunakan gerakan terbaikmu sekarang. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mencobanya lagi." Dracoform menarik napas dan menenangkan diri. Meskipun Li Qiye tidak dapat diduga, dia harus berjuang sampai akhir. Ledakan. Myriad Lineage tiba-tiba tenggelam oleh lautan luas, bukan hanya Vermilion. Masuknya lautan yang melanda ini mengagetkan para penonton hingga membuat mereka kehabisan napas. Oh, seekor gajah dengan ukuran yang tak terbayangkan melangkah ke lautan ini dan menciptakan tsunami yang mampu menghancurkan bintang-bintang di langit. Hanya hamparan saja yang memiliki efek luar biasa, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa besarnya gajah ini. Hal itu sebenarnya merupakan dunianya sendiri. Gajah penyeberangan sungai, salah satu dari 12 variasi. Penonton menjadi tercengang. Dracoform melepaskan gerakan itu tanpa peringatan apapun. Ingatlah bahwa Wu Bingning pernah menggunakannya sebelumnya, sama dengan Winchester Matron. Namun, hasil mereka jauh lebih rendah. Bingning tampak seperti anak kecil yang sedang bermain-main. Terus terang, dia tidak memenuhi potensi seni ini. Keduanya jelas menggunakan jurus yang sama, namun kehancuran yang dihasilkan sangat berbeda. Gajah penyeberangan sungai. Li Qiye berevolusi setelah melihat teknik ini. Ledakan. Lautan kedua langsung muncul dan tumpang tindih dengan lautan pertama yang menghancurkan seluruh Myriad. Gajah kedua juga muncul, tidak lebih kecil dari milik Dracoform. Mereka membuat banyak sekali terlihat sangat kecil jika dibandingkan. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan hancur oleh kuku mereka.
Satu lagi gajah penyeberangan sungai. Para penonton tidak terkejut karena Li Qiye pernah menonton sebelumnya. Dracoform menatap tajam pada gerakan berlawanan ini dan menjadi bingung. Dia tidak tahu apakah tindakan ini nyata atau tidak, apakah itu diciptakan oleh hukum prestasi lain atau benar-benar digali oleh Li Qiye. Dia merasa Li Qiye tidak bisa mempelajarinya karena dia bukan murid dari sistem mereka. Kebanyakan murid mereka tidak memenuhi syarat untuk mulai mempelajarinya. Namun jika ini adalah salinannya, maka itu akan menjadi salinan yang sangat nyata. Dia tidak mengira ada metode di dunia ini yang menghasilkan duplikasi sebesar itu. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 12 variasi yang diciptakan oleh leluhur bela diri. Seharusnya hampir mustahil untuk diduplikasi. Yang paling penting, serangan Li Qiye sama sekali tidak lebih lemah dari serangannya. Meskipun Vermilion hanya memiliki 5 variasi tersisa, Dracoform menghabiskan seluruh hidupnya untuk itu. Bagaimana orang lain bisa menggunakan teknik ini pada level yang sama dengannya? Di mana kamu mengetahui rahasia Vermilion? Dracoform bertanya dengan nada serius. Kedengarannya kamu menuduhku mencuri karya seni istanamu. Baiklah, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang tidak Anda miliki. Li Qiye kecewa dan tersenyum. Oleh karena itu, dia langsung mengingat teknik kuat itu tanpa masalah, dan memiliki penguasaan penuh. Guyuran, dia dengan santai mengayunkan tangannya dan seekor ikan mas melompat ke langit. Ikan mas ini mendarat di lautan dari teknik sebelumnya dan berenang tanpa kesulitan, seolah tak terkendali. Bentuknya tidak besar, apalagi jika dibandingkan dengan gajah raksasa. Itu tampak sangat kecil, lebih mirip ukuran sebuah titik. Namun, ketika ia melompat, ia memberikan ilusi bahwa ia dapat mempengaruhi seluruh dunia. Bentuk ikan mas ini sempurna dan kuat, terutama di dekat area ekor, penuh dengan kekuatan murni. Ikan mas penunggang ombak, ekspresi Dracoform berubah. Sementara itu, penonton tidak terlalu bereaksi karena jika dibandingkan dengan gajah berukuran besar, ikan mas ini tidak begitu mencolok. Mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa. Ini tidak terjadi pada Dracoform karena dia langsung mengenalinya. Nenek moyang yang lain terkejut setelah mendengarnya, itu adalah variasi lain dari leluhur bela diri. Itu bukan sekadar variasi lain, itu adalah salah satu yang hilang dari Vermilion. Inilah alasan keheranan Dracoform. Meskipun Mu Shaochen telah meneliti warisan mereka yang hilang, dia tidak dapat menemukan warisan tertentu, hanya mampu memperoleh beberapa transformasi. Namun demikian, lembaga mendapatkan kepercayaan atas bakatnya yang luar biasa. Tapi sekarang, segalanya berubah saat Li Qiye melepaskan ikan mas ini. Itu adalah hal yang nyata. Gajah penyeberangan sungai Li Qiye bisa saja merupakan tiruan dengan menggunakan metode lain, tapi Dracoform tahu bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang sama pada ikan mas penunggang gelombang. Pengadilan mereka bahkan belum memiliki langkah ini, jadi bagaimana orang luar bisa menirunya? Dia mulai berpikir tentang apa yang dikatakan Wu Bingning kepadanya, bahwa Li Qiye ahli dalam 12 variasi tetapi dia tidak mempercayainya. Hal ini dapat dipahami karena tidak ada seorang pun di luar nenek moyang mereka yang mengetahuinya, terutama orang luar. Ledakan. Dracoform tidak suka membuang waktu untuk berbicara begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Gajah itu mengangkat kukunya dan menekankan Li Qiye. Bayangkan saja betapa besarnya binatang ini, bintang-bintang yang dihancurkan dalam proses. Beratnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan sistem Dao yang kuat mungkin tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri. Guyuran. Ikan mas membalas dengan mengibaskan ekornya, memicu gelombang besar dengan kekuatan yang cukup untuk menjamin api terik matahari. Ikan mas yang agak kecil ini benar-benar bisa menciptakan gelombang yang mampu melemahkan dunia. Tubuh bagian bawahnya mengandung kekuatan terkuat yang pernah meletus. Ledakan. Gelombang ini memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan gajah. Ini adalah kehancuran pada tingkat astronomi. Gajah hanya berhasil melewati gelombang, tidak mampu menghancurkannya sepenuhnya. Namun, gelombang ini ditanggapi dengan cepat oleh gelombang kedua, yang bahkan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya dan memiliki kekuatan 2 kali lipat. Menyebutnya sebagai gelombang adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Ikan mas ini adalah pertanda berhenti. Setiap gelombang dapat menghancurkan seluruh dunia. Lebih penting lagi, setiap serangan berikutnya akan lebih kuat dari yang pertama. Ledakan.
Gajah itu kembali menginjak hingga menyebabkan langit dan bumi melolong. Ini menjadi serius sehingga kukunya mulai memancarkan cahaya ilahi dan kedekatan Dao. Sebuah dimensi baru terbuka di belakangnya, penduduk yang tak terhitung banyaknya di sana menawarkan gajah pemujaan mereka. Kekuatan takdir ini memberi kekuatan pada gajah. Kekuatan kedua itu akhirnya melonjak. Segudang hidup dalam ketakutan karena semua orang bisa merasakan gempa tersebut. Orang-orang takut menjadi kalau hentakan lagi bisa mengakibatkan semuanya runtuh. Guyuran. Ikan mas mengirimkan tsunami lagi sebagai tanggapan. Yang ini besarnya sangat berbeda dibandingkan dua ketiga sebelumnya. Itu menerangi bintang-bintang di langit dan menerangi terang di atasnya. Ledakan. Gajah tersebut akhirnya tersesat dan terbawa arus serta terhempas ke bintang. Segala sesuatu yang dilaluinya menjadi korbannya karena mereka sangat kecil dibandingkan dengan tubuh yang besar. Bersambung.